Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin karamin, para alim ulama, sesepuh, ibu sesepuh, sahabat sesepuh, wabil khusus sesepuh-ibu dusun Suberjo. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN Karangrejo 05, yang kami hormati Bapak Ibu Guru pengasuh di UPT SDN Karangrejo 05 ini, serta bapak-bapak pembimbing ekstrakurikuler serta ibu-ibu Ustazah Usmani yang insya Allah dirahmati Allah, serta anak-anakku semuanya, siswa-siswi UPT SDN Karangrejo 05 yang berbahagia serta mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang sedikit mendung ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat yang tak terhingga, dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka yaitu memperingati Isra Mi'rajipun Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri bersama-sama bi qaulina tahmid. Mari anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi Bina wa Rasulika wa Nabi Umi, yang telah membimbing kita minal dzulumati ilan nur, serta yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Marilah bersama-sama kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak serta hadirin semua yang berbahagia, sebetulnya saya di sini bukan sebagai penceramah, di sini banyak senior-senior yang sudah ahlas. Ada Pak Sandi, ada Bu Ani, dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain. Tentunya kalau tentang Isra Mi'raj itu sudah banyak yang tahu. Karena tentang ini kula diberi tugas ya, udah teman-teman. Mohon maaf nanti apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan Allah juga maafkan kita. Anak-anak ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Sudah tahu? Oh belum, kalau belum, marilah bersama-sama didengarkan cerita Bu Yusti niki. Karena Bu Yusti takut salah menyampaikan, Bu Yusti mohon maaf betul repean nggih. Kok ditonton lagi anak-anak, ketika ulangan anak-anak tidak boleh ngerepek nggih. Lek Bu Yusti to niki enggak apa-apa ngerepek. Karena takutnya nanti berdosa kalau salah menyampaikan itu nggih. Siap? Dimulai ceritanya anak-anak? Kali mohon nanti ditulis untuk poin-poinnya nggih. Nanti Bunda gunakan untuk pertanyaan dan yang beruntung akan mendapatkan doorpas yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa kendaraan yang berupa buruk. Buruk itu adalah sejenis keledai berwarna putih tetapi lebih besar lagi anak-anak ya. Dari kota Makkah, Rasulullah dipersilahkan untuk mengendarai buruk menuju ke
Masjidil dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada nggih? Setelah selesai Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunat ini ya anak ya. Rasulullah istilahnya disuguhi oleh malaikat 2 bejana yang satu berisi susu, yang satu berisi khamar. Kalau susu anak-anak sudah tahu ya, susu tahu nggih? Nggih. Ya, tahu. Kalau khamar ada yang tahu? Dereng. Tahu. Mohon maaf lagi. Khamar itu adalah minuman yang memabukkan, yang tentunya diharamkan. Kira-kira anak tahu apa tidak? Yang dipilih Rasulullah itu minuman apa? Susu. Pintar, semuanya pintar nggih. Anak Rasulullah memilih susu. Dan alhamdulillah malaikat Jibril pun memberikan apresiasi. Ya Rasulullah, betul panjenengan telah memilih susu sesuai dengan fitrah. Setelah itu Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menuju ke langit yang sampai tingkat 7. Di langit yang pertama Rasulullah disambut oleh penjaga malaikat atau penjaga langit ditanyakan, wahai siapakah dikau? Tanya matanya. Malaikat Jibril menjawab, saya malaikat Jibril. Lalu siapa yang bersama dengan dirimu? Yang bersama denganku adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apakah dia utusan? Ya betul, dia utusan dari Allah. Kemudian sang penjaga langit yang pertama tadi membukakan pintu langit yang pertama. Alhamdulillah di sana Rasulullah disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi siapa anak-anak? Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang pertama Rasulullah disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau Nabi Adam alaihissalam mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah bersama malaikat Jibril melanjutkan perjalanan lagi menuju langit yang kedua. Di pintu langit yang kedua, malaikat Jibril dan Rasulullah ditanya lagi oleh penjaga pintu langit yang kedua, wahai siapa engkau? Kemudian malaikat Jibril menjawab, saya malaikat Jibril. Lalu siapa yang bersamamu? Yang bersamaku Muhammad. Apakah dia utusan? Ya betul, dia utusan. Maka dibukakanlah pintu langit yang kedua oleh penjaganya. Kemudian alhamdulillah di pintu langit yang kedua ini Rasulullah disambut oleh Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Beliau juga berdoakan tentang kebaikan oleh kedua Nabi ini. Nabi siapa anak-anak? Halo, di pintu langit yang kedua bertemu dengan siapa Rasulullah? Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju langit yang ketiga. Seperti yang di pintu langit yang pertama dan kedua, di situ juga ditanyakan siapa dikau. Kemudian dibukakan pintunya. Kemudian di langit yang ketiga ini Rasulullah disambut oleh Nabi Allah yang sangat tampan. Siapa anak-anak? Ada yang tahu? Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang ketiga ini Rasulullah disambut oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Catat ya, di pintu langit yang ketiga Rasulullah disambut oleh Nabi Yusuf alaihi salam.
beliau Nabi Yusuf juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril melanjutkan lagi perjalanan menuju langit yang keempat. Seperti biasanya, ditanya lagi seperti yang sudah tadi. Di langit yang keempat ini Rasulullah disambut oleh Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau Nabi Idris juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan lagi menuju langit yang kelima. Di langit yang kelima Rasulullah disambut oleh Nabi Harun. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa lagi. Sudah tahu? Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa. Kemudian Nabi Harun juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Setelah itu malaikat Jibril bersama Rasulullah melanjutkan lagi perjalanan menuju langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 Rasulullah disambut oleh Nabi Musa, Nabi yang paling kuat karena sudah berhasil mengalahkan siapa anak-anak? Raja Fir'aun. Dengan apa? Mukjizatnya yang berupa tongkat bisa membelah lautan. Nabi siapa anak-anak tadi? Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Setelah itu malaikat Jibril kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak lupa Nabi Ibrahim juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian dari langit yang ke-7 Rasulullah mengendarai apa sih anak? Mengendarai burung dengan malaikat Jibril menuju ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah di Sidratul Muntaha Rasulullah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu anak-anak kira-kira apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Ada yang tahu anak-anak? Yang diberitakan oleh Rasulullah yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yaitu tentang perintah sholat. Ditulis ya, perintah sholat. Anda tahu berapa jumlah sholat yang diberitakan oleh Allah pertama kali? 50 rakaat. Sebanyak 50 kali. Karena Rasulullah sangat taat kepada Allah, diterima saja perintah yang 50 kali ini. Kemudian setelah mendapat perintah dari Allah, Rasulullah turun ke langit bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, kira-kira perintah apa yang diberitakan oleh Allah kepadamu dan umatmu? Rasulullah menjawab, diperintahkan sholat sebanyak 50 kali. Ya Allah, umatku tidak akan mampu melaksanakan sholat sebanyak itu. Ngoten jawab Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Rasulullah untuk kembali memohon keringanan kepada Allah, kembali naik lagi meminta keringanan kepada Allah. Dari 50 kali perintah sholat dikurangi 5 kali menjadi berapa anak-anak? 45. Turun lagi ke langit, disambut lagi oleh Nabi Musa. Kira-kira berapa kali Rasulullah yang diperintahkan sholatnya? Menjadi 45. Itu belum mampu untuk melaksanakan Rasulullah. Kemudian Rasulullah naik lagi, sampai naik turun. Akhirnya perintah sholatnya menjadi berapa anak? 5 kali. Perintah sholat 5 kali ini anak-anak ya. Kebaikan dari 5 kali sholat ini adalah 10 kali kebaikan setiap sholatnya. Ada yang tahu sholat apa saja anak-anak 5 kali ini? Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Isya berapa rakaat anak-anak? Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar? Maghrib?
Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sudah sholat. Katanya, alhamdulillah. Kemudian setelah perintah sholatnya sampai 5 kali, kemudian Rasulullah pulang ke kota Mekah. Pagi harinya Rasulullah menceritakan kepada warga sekitarnya bahwa beliau semalaman telah mengalami perjalanan yang sangat luar biasa. Dari kota Makkah menuju ke Palestina, menuju ke langit, menuju ke Sidratul Muntaha. Semua warga di pagi itu tidak ada yang percaya. Orang mungkin satu hari satu malam semalaman kok sampai ke sana kembali ke sini. Akhirnya sampai ada salah seorang warga itu menghasut sahabat Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad sudah berbohong. Apa kira-kira yang dijawab oleh sahabat Abu Bakar, anak-anak? Beliau sahabat Abu Bakar menjawab bahwa kalau yang menyampaikan kepada Rasulullah, maka saya percaya, karena sahabat Abu Bakar ini dikenal dengan sebutan as-siddiq atau orang yang membenarkan. Apa anak-anak sebutan Abu Bakar? As-siddiq artinya orang yang membenarkan. Nah, maka anak-anak, oleh karena itu anak-anak sekarang sudah tahu ya bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang luar biasa. Karena apa? Perintahnya langsung diterima oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Mudah-mudahan anak semuanya sudah melaksanakan sholat dengan tertib dan mudah-mudahan semua mendapatkan kebaikan dari ibadahnya masing-masing. Nah anak-anak, kiranya sampai di sini dulu apa yang bisa Bunda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada salah kata dari Bunda menyampaikannya, Bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fikil aqwamil qalib Ibunda suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.